Perkenalkan, nama saya Stephanie Wan dengan NIM 213304010147. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan mempresentasikan konsep dasar sistem informasi dengan Bapak Dr. Hotua Samosir. Bagian 1, konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu sistem organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambilan keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat diperoleh jika suatu organisasi memiliki sistem yang baik, misalnya para pengguna keputusan keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Bagian 2, pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Sistem merupakan rangkaian dari 2 atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil yang masing-masing fungsinya khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakainya. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output yang berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Istilah sistem informasi akuntansi baru mulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya bidang ilmu ini disebut dengan nama sistem akuntansi. Menurut Mulyadi 2006, sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa peralatan untuk merekam, mengelola, dan menghasilkan informasi masih sangat sederhana, belum berbasis komputer. Adanya penemuan dan pengembangan teknologi informasi untuk merekam, mengelola, menghasilkan informasi. Para pakar akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dengan peralatan teknologi informasi. Para pakar akuntansi mengganti istilah sistem akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan untuk para pengambil keputusan. Pada dasarnya konsep sistem informasi dan sistem informasi akuntansi adalah sama. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya pada teknologi peralatan yang digunakan ataupun keragaman informasi. Bagian 3, tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah: yang pertama, sebagai penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan utama sistem informasi akuntansi atau SIA adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Yang kedua,
pengurangan biaya kritikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya kritikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang ketiga, peningkatan uji silang. Uji silang artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Pada 2002, Romney dan Steinberg menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk: 1. Sistem informasi akuntansi atau SIA dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. 2. SIA dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. 3. Sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kualitas keputusan. 4. SIA mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya nih, Bank BCA menempatkan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. ATM ini tersambung dengan komputer sentral. ATM ini sangat mempengaruhi pelayanan kepada nasabahnya, sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya mengungguli bank-bank lainnya. Bagian 4. Komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi, yang artinya SIA mempunyai sifat sebagai suatu sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling terikat. Menurut Burns dan Grotniski, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal dengan 6 blok bangunan, yaitu 1. Blok masukan, merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. 2. Blok model mencakup berbagai prosedur transaksi. Model logika instruksi dan perhitungan matematis. Model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Contohnya prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. 3. Blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk penyajian keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, internet, dan lain-lain. 4. Blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan, perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan perangkat jaringan komputer yang digunakan dalam SIA tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. 5. Blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. 6. Blok kendali. Berfungsi untuk memastikan bahwa SIA bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan.
Apa hubungan sistem informasi dengan sistem manajemen dan sistem informasi? Prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem yang berbeda adalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi yang menekankan pada informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dan internal. SIM atau sistem informasi manajemen lebih luas dibandingkan dengan SIA, karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi, tetapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari sistem informasi manajemen, karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Sudut pandang lainnya, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Posisi SIA dan SIMS adalah sama. Transaksi keuangan, misalnya penjualan kredit, dijual dalam SIA, sedangkan transaksi non-keuangan, misalnya nama pelanggan, alamat, nama personal, dan lain-lain, diproses dalam SIM. Bagian 5. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Peranan akuntan dalam sistem informasi akuntansi dikelompokkan menjadi akuntan sebagai perancangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah seorang yang paling mengerti mengenai aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta menilai internal kontrol dalam sistem. Akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, SIA merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. 3. Akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan SIA kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. 4. Akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. 5. Akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memperbaiki SIA jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh SIA. Bagian 6. Siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadi transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya alam, siklus aset tetap, siklus kas operasional atau kas kecil. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi pengkajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi persediaan, sistem akuntansi aset tetap, dan
seperti itu. Dengan demikian, materi ini saya sampaikan. Tunggu materi berikutnya dengan judul metodologi pengembangan sistem informasi. Terima kasih.